Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna 'ala syafa hufrah minan nar fa anqadana Allah minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di dalam tema kita, yaitu ruhaniyah as-shaum, ya, atau bagaimana kita memahami tentang rahasia intisari ya, dari puasa yang bersifat batinnya, selain daripada kita memahami kaidah-kaidah fikih tentang puasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kajian kemarin ya kita membahas yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Maka kita lanjutkan juga waktu itu dengan ayat 184 ya, tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Maka pada kajian kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 185-nya ya, yaitu tentang berpuasa dan kaitannya dengan membaca Al-Qur'an ya. Di dalam ayat 185 ini surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an ya. Berkaitan dengan ini, ya para ulama menyampaikan ya bahwa penurunan Al-Quran itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz. Ya, ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya. Kata Allah, fi kitabim maknun fi lauhin mahfuz. Ya, jadi disimpan Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi satu tempat di mana tertulis segala sesuatu. Jadi dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz. Ini tidak ada yang tahu. Itu tahap penurunan pertama. Yang kedua adalah dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Ya. Dan para ulama menyatakan ya bahwa penurunan Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu adalah sekaligus. Ya. Diturunkan 30 juz, ya, 6.300 ayat lebih itu diturunkan seluruhnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, berkaitan dengan ini Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Jadi inna anzalnahu, dan sesungguhnya kami menurunkannya. Hu di situ kembali kepada Al-Qur'an. Kami menurunkan Quran itu pada malam Al-Qadar, atau pada malam yang sangat mulia. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar, apa kamu tahu tentang malam yang sangat mulia itu, dan seterusnya. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan ya. Para ulama menyatakan di Asyrul Awakhir, di 10 malam yang terakhir. Ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itulah diturunkan Quran. Jadi ayat ini menegaskan tentang penurunan daripada yang kedua, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke
langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian dari langit dunia diturunkan bertahap sampai 22 tahun lebih, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu ayat yang pertama 5 ayat terus sampai ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata sebagian ulama itulah ayat yang terakhir. Sebagian ulama yang lain menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath, itulah ayat yang terakhir, dan seterusnya. Nah, kita kembali ya kepada Al-Qur'an, bukan kepada laptop. Ya, jadi disebutkan di sini syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Tadi kita sudah jelaskan, ya, penurunan itu terjadi 3 tahap. Ya. Tapi kata Allah bukan hanya itu, dikatakan di sini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penurunan Quran itu bukan semata-mata diturunin begitu doang. Ya, oh, udah turun selesai udah. Penting kita tahu bahwa bulan Ramadan itu turunnya Quran. Ya, kalau kayak gitu doang, ya udah, ya selesai gitu ya. Tapi bukan hanya itu, kata Allah hudan linnas. Turunnya Quran itu buat apa? Untuk sebagai petunjuk, untuk sebagai hidayah, untuk sebagai pedoman. Buat siapa? Linnas, untuk seluruh manusia. Jadi turunnya Quran di bulan Ramadan itu supaya kita mengambil pedoman, mengambil hidayah, mengambil petunjuk, kata Allah, ya. Bukan hanya itu, kata Allah, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu Allah turunkan juga penjelasan dari Quran itu. Para ulama menyatakan itu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang itu. Kemudian wal furqan, pemisah antara yang benar dengan yang salah. Itu kata Allah diturunkan di bulan Ramadan. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, lalu apa yang bisa kita ambil, ya, sehingga kita bisa, kalau dikatakan nastafid bil Quran, kita mengambil manfaat yang besar daripada Al-Quran pada saat di bulan yang mulia ini. Nah, maka kita perlu memahami, hadirin wal hadirat, bagaimana Quran itu ketika sampai kepada Rasul kita yang termulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikatakan oleh para ulama, kana sallallahu alaihi wasallam muli'an bil wahyi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat cintanya kepada Al-Quran. Muli'an. Jadi amat sangat cintanya kepada Al-Quran. Sampai beliau tuh nunggu-nunggu setiap ayat yang turun. Bahkan ketika turun beberapa ayat yang pertama, lalu kemudian sekian lama nggak turun, beliau itu sempat hampir di dalam hadis dikatakan hampir bunuh diri, ya, karena nunggu ini kok nggak datang lagi ini ayatnya, ya. Dan begitu turun satu ayat kepada beliau, maka beliau segera menggerak-gerakkan lidahnya. Takut kalau nggak hafal, ya. Jadi saking cintanya kepada Quran, itu begitu ayat turun, belum selesai dibaca oleh Jibril, itu beliau langsung mengikuti dengan lidah beliau, ya. Mengikuti dengan kesungguhan, menggerakkan lidahnya sampai Allah menurunkan surah Al-Qiyamah itu. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Dan seterusnya ayat itu. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu menggerak-gerakkan lidahmu itu untuk bersegera, ya, untuk ketika ayat belum selesai, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Masya Allah. Saya setiap baca ayat itu terharu. Kata Allah, inna alaina, sungguh itu adalah tugas kami. Itu adalah kewajiban kami, ya. Jam'ahu wa qur'ana, mengumpulkan Quran itu di dalam hati kamu wahai Muhammad, wa qur'ana, dan membacakannya kepada kamu. Allah jamin setiap ayat yang turun itu akan hafal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga memahami maknanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau sudah selesai dibacakan satu ayat, baru kamu mengikuti bacaannya. Masya Allah. Thumma inna alaina bayan. Maka kewajiban kami nanti jelasin artinya apa. Masya Allah.
Itu saking cintanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Quran, kepada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat, suasana seperti ini kita hadirkan di bulan Ramadan. Saat Al-Quran itu ada di depan kita, kita merasakan bagaimana kesungguhan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghafalnya sungguh-sungguh, dalam memahaminya sungguh-sungguh, sampai menggerakkan lidahnya sebelum selesai sampai sama Allah. Lalu kita seperti apa? Baca aja nggak sempet, sibuk, ada kegiatan, ada kerjaan, ada urusan, ada hari demi hari berlalu. Hadirin wal hadirat, usini wa iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk di bulan kemuliaan ini kita banyak membaca Al-Quran seperti Allah sebutkan di dalam ayat yang berkaitan dengan Ramadan, ayat ke-185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bukan Quran. Mungkin kita bilang, Bib, itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan bukan Rasulullah. Coba kita lihat bagaimana para sahabat ya, ketika berhadapan dengan Quran. Ada seorang sahabat Sayyidina Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, namanya Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wallah alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ma nazalat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat. Tidak ada satu surat pun yang turun dari Quran itu kecuali saya mengetahui di mana surat itu turun. Masya Allah. Wala nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fima nazalat. Dan tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran itu yang turun kecuali, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya mengetahui tentang apa ayat itu turun. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni la rakibtuhu ilaih. Kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih tahu dengan satu ayat atau satu surat dari saya langsung pacu kuda saya untuk ketemu sama dia belajar. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, ini Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, begitu cintanya kepada Al-Quran. Yuk kita di bulan Ramadan ini setidaknya kita membaca. Al-Quran itu adalah kitabullah, dan beriman kepada kitab Allah adalah kewajiban dari rukun iman, bahkan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitabnya Allah. Dan beriman kepada kitabullah itu diantaranya adalah Al-Quran. Para ulama menyampaikan yang namanya iman itu bukan sekedar, saya iman sama Al-Quran, masa saya nggak beriman? Bukan. Iman itu adalah al-iqrar bil lisan, kemudian wa tasdiqun bil jaban wa amalun bil arkan. Namanya iman itu diucapkan dengan lisan, saya beriman kepada Quran ya. Kemudian tasdiqun bil jaban, dalam hati juga mengimani Quran, dan wa amalun bil arkan, dilaksanakan dalam perbuatan. Iman sama Quran nggak pernah baca, ya bagaimana imannya? Naqis ya, kurang imannya ya. Jadi setidaknya kita membaca. Para ulama menyampaikan ada 4 tingkat ya di dalam iman kepada kitabullah itu, kepada Quran itu. Yang pertama adalah tilawatahu haqqa tilawah, membaca dengan bacaan yang benar. Itu yang paling rendah tingkatannya, paling bawah ya. Jadi usahakan kita baca dengan bacaan yang benar. Setelah itu kata para ulama, at-tadabburu bil Quran. Kalau udah bacaannya benar, kita coba tadabbur, merenungkan kandungan ayat yang kita baca itu. Apa ayat ini bicara tentang apa ya. Kemudian setelah itu al-imanu bimuhkamihi wa mutasyabihi, kata para ulama, mengimani ayatnya semuanya, yang muhkamat, yang jelas, maupun yang mutasyabihat, yang enggak jelas, semua diimani. Yang keempat adalah mengamalkan di dalam kehidupan kita. Itu iman kepada kitabullah. Kalau kita baca aja enggak bisa, enggak benar gitu kan. Bib, saya berusaha Bib, tapi susah. Ya enggak apa-apa ya.
Emang dapat pahala, Bib, kalau kita baca dengan susah payah begitu? Dapat. Kata baginda Rasul SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir itu artinya pandai, bagus, benar, hebat membaca Al-Quran, itu nanti barisannya dibariskan dengan para malaikat. Orang tuh baris dengan manusia, nanti di hari kiamat dia baris dengan malaikat. Masya Allah. Itu buat siapa? Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Bagaimana tidak, itu adalah kalamnya Allah. Kata-katanya Allah. Kita simpan dalam dada kita, kita hafalkan, kita baca dengan bagus, kita nangis, kita membacanya. Bagaimana Allah enggak sayang sama kita? Ya. Lalu Bib, kalau yang bacanya susah payah gimana? Kata Rasul SAW, وَالَّذِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعْ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ لَهُ أَجْرًا. Barang siapa yang baca Quran lalu dia terbata-bata, وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ, dia berusaha keras dengan susah payah membaca, lahu ajran, dia dapat 2 kali lipat pahalanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada alasan untuk kita tidak baca. Orang yang susah lebih besar pahalanya ya dibanding orang yang gampang baca Qur'annya. Ya. Jadi baik yang susah maupun yang gampang baca, ya, setidaknya membaca. Itu tadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud di dalam membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat, pertanyaannya, kalau kita di bulan Ramadan, memang gimana sih Rasul? Bib, kalau di bulan Ramadan Rasul baca Quran kayak apa? Ya, disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW kalau di bulan Ramadan itu yudarisul Quran, ya, tadarus Quran bersama Jibril alaihissalam. Ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Pertanyaannya, tadarus Quran itu apa sih? Ya. Saya dengar orang tadarus itu apa? Ya. Asal kata tadarus itu dari darosah, ya, durusu, artinya belajar. Ya. Jadi namanya tadarus itu saling belajar Al-Quran. Kalau namanya saling belajar, makanya jangan kalau kita di bulan Ramadan tadarus Quran nggak mau diperbaiki. Ya. Ada nggak ya gitu? Ada. Ya. Ngumpul tadarus, yuk kita tadarus. Begitu dia salah diperbaiki, marah dia. Wah, gitu kan, ya itu bukan tadarus, baca sendiri aja kamu kalau nggak mau diperbaiki. Kalau namanya tadarus itu siap diperbaiki, ya, makanya namanya tadarus. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadarus sama Jibril. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, apalagi kita, ya, Rasul aja tadarus, ya, sama Jibril. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita bulan Ramadan ini, kalau kita belum mampu, kita tadarus, ya, belajar, ya, sambil salah terus ya nggak apa-apa, namanya juga belajar, gitu ya. Dan yang lain nggak boleh marah kalau misalnya ada yang ikut tadarus salah terus, ya namanya juga dia belajar. Dan setiap kali kita memperbaiki kita dapat pahala, ya. 1 huruf 10 pahala, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, ya. Dan 1 kali huruf itu adalah 10 pahala, ya. Asyru hasanah, ya. La aqul alif lam mim harfun bal alif wa harfun wa lam harfun wa mim harfun. Masyaallah. Kata baginda Rasulullah SAW, ingat saya enggak bilang alif lam mim itu dijadiin satu, enggak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, setiap huruf 10 pahala. Kalau kita 1 ayat berapa pahala? Kalau 1 halaman berapa pahala? Maka nanti dikatakan kepada orang yang suka baca Quran itu, yuqalu li sahibil Qur'ana yaumal qiyamati iqra' wartaq fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti dikatakan semua orang suka baca Quran di hari kiamat itu, bacalah lalu naiklah kamu ke surga, karena tingkatan kamu di surga itu adalah tergantung ayat terakhir yang sudah kamu baca. Dalam riwayat yang lain yang sudah kamu hafal. Kita baca dengan bacaan yang benar, sungguh-sungguh berusaha, ya. Yang nggak mampu berusaha belajar dapat pahala semua, insya Allah. Hadirin wal hadirat, kalau Rasul saja tadi tadarus Quran, begitupun para sahabat di bulan Ramadan terutama itu para sahabat membaca Al-Quran dengan banyak, ya. Sayyidina Al-Aswad radhiyallahu an itu setiap kali di bulan Ramadan itu beliau mengkhatamkan Quran 2 hari sekali bulan Ramadan, ya. 2 hari sekali khatam Quran. Ada sahabat namanya Qatadah radhiyallahu an, itu setiap kali di bulan Ramadan beliau khatam 3 hari sekali.
di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir, setiap hari dia khatam Quran. Sayyidina Uthman ibn Affan setiap bulan Ramadan, setiap hari khatam Quran. Ya. Apalagi alasan kita. Wabib itu sahabat Rasul, mereka akan ketemu sama Rasul. Kita kan bukan sahabat Rasul, nyari alasan mulu. Kita lihat para ulama, ya, ada Imam Az-Zuhri, ya, rahimahullah taala anhu. Imam Az-Zuhri ini adalah seorang ahli hadis, ya. Imam Az-Zuhri dikatakan kalau di bulan Ramadan itu meninggalkan semua kitab hadis. Dia baca Quran dari mushaf, padahal dia seorang hafizul Quran, ya. Hafal Quran, tapi baca Quran dari mushaf dan ninggalin kitab yang lain. Kenapa? Karena menikmati itu. Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu. Tak ada yang lebih mulia dari itu. Ya. Ada lagi Imam tadi Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau yang belum kenal itu Imam Az-Zuhri itu siapa, Bib? Imam Az-Zuhri itu saking kuat hafalannya, ya, dia seorang ahli hadis, ya, saking kuat hafalannya. Itu pernah suatu ketika, ya, di masa khalifah, dia dengar khalifah itu ceramah. Lalu Harun Ar-Rasyid, ya, ceramah dari pagi terbit matahari jam 6, ya, sampai siang hari ceramah, pidato. Oh, dia dengar. Ada seorang ulama yang nggak sempat hadir di situ. Kalau tidak salah Ibnul Mubarak rahimahullah taala anhu, ulama juga besar ahli fikih. Yang nggak sempat hadir. Lalu dia nanya sama yang hadir itu, khalifah ngomong apa panjang. Satu bilang begini, satu bilang begini. Coba panggil Imam Az-Zuhri ke sini. Lalu dipanggil Imam Az-Zuhri. Ceritain tadi ngomong apa khalifah itu. Ya, presiden kalau di kita sekarang. Ya, lalu Imam Az-Zuhri menyampaikan dari ba'da zuhur sampai maghrib, lengkap titik komanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama terdahulu itu seperti itu. Jauh kita ini. Nah, maka hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang seperti itu tadi di bulan Ramadan dia baca Quran dari mushaf. Ya. Dia tidak merasa bahwa dirinya alim, dirinya hebat. Lalu kemudian dia tidak mau baca Quran dari mushaf, dia baca dari mushaf. Sungguh-sungguh dia tinggalkan semua kitab hadis. Lalu siapa kita? Apa kita ini? Apa derajat kita dibanding mereka? Ulama yang lain, ya, tadi itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, seorang ahli hadis. Ulama yang lain namanya Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala anhu, ini seorang ahli fikih. Imam Sufyan Ats-Tsauri pada saat bulan Ramadan, ya, disebutkan beliau meninggalkan semua kitab fikih, enggak baca kitab fikih, baca Quran dari mushaf, padahal beliau adalah hafizul Quran. Ini ulama-ulama terdahulu seperti itu. Ketika bulan Ramadan itu nikmat dengan Quran, ya. Baca, nangis, ya. Saya ingat dulu almarhum, ya, ayah saya rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau di jannah. Itu kalau bulan Ramadan ayah saya itu baca Quran begitu banyaknya sehingga dia mengkhatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Dan dia baca sambil nangis. Bukan hanya itu, kalau anaknya yang nggak sempat khatam, itu sama dia ditanya, siapa yang belum khatam? Dikhatamkan sama dia sisanya. Umi, ya, ibu kami, ibu saya, itu kadang nggak sempat khatam, ya. Nah, akhirnya sama bapak itu, udah sampai kemana, Mi? Udah sampai ini, biar dihatamkan. Dan beliau baca itu sambil nangis. Artinya apa? Menikmati betul ayat yang dibaca. Orang biasa. Ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan, tapi kenikmatan terhadap Quran itu betul-betul luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan seperti itu ketika kita meyakini yang dihadapi ini adalah kalamullah, kata-kata Allah. Rasul aja sampai berjuang begitu 13 tahun untuk melaksanakan ini. Bagaimana lagi kita? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhu dikatakan wa kana lisy-Syafi'i inda Ramadan yaqtumul Qur'ana 60 khatmah. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Qur'annya 60 kali khatam. Artinya sehari 2 kali khatam.
Mungkin kita bilang, Habib bukannya ada larangan untuk mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama fikih mazhab Hambali, menyampaikan larangan untuk khatam Quran kurang dari 3 hari itu berlaku bukan di 3 hal. Pertama, bukan di Haramain, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pada saat orang sedang di situ, boleh mengkhatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari. Yang kedua, bukan di waktu-waktu yang munasab, waktu-waktu tertentu, ya. Seperti misalnya apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diberikan rukhsah untuk khatam Quran kurang dari 3 hari. Karena itu bulan yang luar biasa. Dan para ulama terdahulu begitu. Tadi dikatakan ya Sayyidina Utsman tiap hari khatam, ya. Itu Khalifah Ar-Rasyidin. Para sahabat yang lain, ulama-ulama terdahulu begitu juga, ya. Imam Syafi'i sampai 2 kali khatam sehari. Jadi pagi sampai maghrib itu khatam, maghrib sampai pagi lagi khatam lagi. Lalu kita yang para pengikutnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, bagaimana khatam Qur'annya? Jangan sampai, ya anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita sekalipun tidak khatam ya di bulan Ramadan, ya. Mungkin ada yang bilang, Bib, saya ini kan baru belajar Quran. Enggak apa-apa kalau baru belajar Quran, jangan berpikir khatam buru-buru, ya. Tapi laksanakan terus, baca, latih, ya. Karena setiap huruf 10 pahala. Enggak ada yang kemudian minta kita untuk cepat-cepat, ya. Bagi yang sudah bagus, baca, usahakan khatam minimal sekali di bulan Ramadan. Kalau yang sudah bagus lagi, saya udah baca udah bisa, udah bagus, udah bisa khatam lebih dari sekali, ya lebihkan dari sekali. Ya saya udah paham maknanya, renungkan maknanya. Usahakan kita membaca itu dengan nangis, ya. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab itu diriwayatkan, ya, ketika membaca, ada orang, ya, beliau jadi khalifah waktu itu, presiden. Dia keluar, kebiasaan Sayyidina Umar itu malam hari dia keluar. Dia lihat mungkin ada umatnya yang lapar, dia bawa sendiri makanan. Suatu ketika disebutkan dia jalan malam hari, terus dengar orang lagi sholat tahajud baca surat At-Tur, ya. Surat At-Tur itu bukan surat di juz 30. Kemudian orang itu baca sampai kepada ayat 7 dan 8. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Umar itu gemetar. Lalu jatuh duduk dia. Sambil berkata, qasam wa inna wa'dallahi haqq. Itu adalah sumpah Allah, dan sumpah Allah itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Sampai terjatuh duduk gemetar. Anak-anakku sekalian, kalau Sayyidina Umar yang sudah pahalanya begitu banyak, tadabburnya sampai seperti itu, sampai kemudian jatuh duduk, kemudian akhirnya dikatakan beliau itu sakit selama seminggu karena ingat ayat itu. Itu adalah sumpah Allah, dan sumpah Allah itu pasti terjadi. Apa makna ayat itu? Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya yang namanya azab Allah itu benar-benar pasti terjadi. Malahu min dafi'. Enggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Lemes Umar. Kalau Sayyidina Umar yang sudah diampuni dosanya, dikatakan sudah diampuni semua, ya sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, itu sampai begitu takutnya dengan ayat itu. Lah kita yang belum dijamin bagaimana? Baca min alif lam mim ila minal jinnati wan nas wala ya'rifu halalahu wala haramahu. Baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas sampai akhir, tapi enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana kisah, mana ibroh, pelajaran, ya. Bagaimana kita nanti pada hari kiamat nanti? Orang pada saat itu semua dengan amalnya masing-masing. Ada yang bawa pahala sholatnya khusyuk, ada yang bawa pahala baca Qur'annya yang luar biasa, ada yang bawa pahala puasanya benar-benar nahan seluruh anggota badannya dari maksiat, ada yang dengan sedekah. Kita bawa apa? Besok kita dipanggil sama Allah. Kita nggak lama, hidup kita paling berapa puluh tahun aja, ya. Sementara hidup nanti di akhirat itu tak terhitung, jutaan tahun lamanya, bahkan tak terhitung. Kenapa kita di dalam hidup yang sebentar ini nggak bisa kita melakukan itu untuk hidup yang lama nanti di sana? Hadirin wal hadirat, ya, di bulan penuh keberkahan bulan Ramadan ini, yuk kita kembali kepada Quran.
Yuk kita ikuti Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ya, di dalam kesungguhan beliau tadarus bulan Ramadan, para sahabat yang sungguh-sungguh membaca Quran, para ulama terdahulu yang juga begitu, supaya kita berada di jalan mereka ya. Di dalam bulan penuh keberkahan ini kita menjadi orang yang dekat dengan Allah melalui kalamnya, melalui firman-Nya yaitu Al-Quran. Salah satu hal yang bisa mendekatkan kita dan kita sampai kepada ujung ayat ke-183 tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu selain dengan kita berpuasa, kita banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya dengan kita bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.